Halo, nama saya Viola Putri Miranti. Saya dari kelas AB4205 dengan NIM 15001184009. Saya ingin mempresentasikan bisnis tentang warung abnormal. Oke, check it out. Warung abnormal didirikan oleh Citra Rasa Prima Group atau dikenal dengan CRP Group yang didirikan sejak tahun 2014 pada bulan Juni. Lalu mereka mempunyai ciri khas, yaitu dengan mengolah mie instan berbagai kreasi. Dan sehingga warung ini dijuluki dengan pelopor mie kekinian. Harganya pun terjangkau, dari Rp4.000 sampai Rp40.000. Dan ada juga menu yang lainnya selain mie instan. Ada susu, roti, kopi, dan kreasi nasi lainnya. Memilih warung abnormal sebagai bisnis Anda karena warung abnormal sudah terkenal dan menjadi kuliner kekinian bagi kalangan anak muda. Wow, itu peluang yang bagus. Kenapa? Karena ciri khasnya itu, dia mengolah mie instan dengan berbagai kreasi yang bisa beradaptasi dengan tradisional maupun internasional. Dan bisa juga beradaptasi dengan berbagai macam negara. Itu bagus sekali. Ada strategi bisnis model warung abnormal. Yang pertama adalah menekankan pada HPP. Yang kedua adalah menekankan pada operating cost. Yang ketiga adalah menaikkan harga produk. Yang keempat adalah menciptakan another revenue. Yang kelima adalah melakukan SOP sales. Ada nilai tambah pada warung abnormal, yaitu yang pertama, tempat nongkrong kekinian untuk kalangan anak muda sekarang. Dengan tema yaitu tempat nongkrong pada zaman dahulu yang ada di Indonesia. Yang kedua, harganya terjangkau untuk kantong anak-anak muda sekarang. Yang ketiga yaitu modern, warung Indomie modern yang ada di Indonesia. Yang keempat yaitu menunya unik-unik. Jadi menu unik-unik yang lebih menghususkan pada Indomie dengan berbagai kreasi atau inovasi dari warung tersebut. Yang kelima adalah menjual produk lokal. Jadi produk-produk yang di sana bukan hanya sekedar Indomie saja, banyak juga seperti susu jahe, ya tentang makanan dan minuman Indonesia. Lalu yang keenam adalah adanya area play zone. Jadi kalian gak perlu menggunakan HP terus-menerus untuk berkumpul pada teman-teman. Kalian bisa menggunakan ada kartu-kartu yang telah disediakan dan permainan-permainan tertentu yang sudah disediakan oleh warung abnormal. Ukuran pasar warung abnormal di Indonesia, nah yang pertama adalah memiliki pasar potensial yang besar. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri populasi anak mudanya lebih banyak. Lalu yang kedua adalah memiliki pasar yang tersedia yang besar. Kenapa juga? Karena pada umumnya publik atau masyarakat lebih menyukai kafe-kafe yang memiliki makanan yang unik atau menu yang unik dan harga yang terjangkau. Lalu yang ketiga adalah memiliki pasar yang mempunyai sasaran yang tinggi. Nah, kenapa juga? Karena lokasi warung abnormal lebih mesasarankan pada jalan-jalan raya yang besar atau tempat khalayak ramai seperti mall yang sering dilewati oleh anak muda. Dalam perhitungan finansial warung abnormal sendiri yang sudah dinaungi badan hukum yaitu oleh PT Citra Prima Rasa dengan jumlah outlet yaitu 53 outlet yang ada di Indonesia. Dan jika Anda berminat untuk berfranchise dengan warung abnormal, kalian harus bermodal minimal 4.759.500.000. Lalu proyeksi BEP-nya sekitar 28 bulan. Dan jika Anda berminat ingin mendaftar langsung, kalian bisa mendatangi kantornya di Jalan Batik Rengganis nomor 27, Kecamatan Sukaluyu, Kota Bandung. Lalu ada kondisi existing warung abnormal. Jadi, untuk estimasi biaya dapat berubah-ubah bergantung beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya perkiraan. Lalu tergantung luas tempat dan kontrak kerja dengan kontrakor. Lalu yang ketiga, minimal luas bangunan yaitu 450 meter persegi dan lebar muka 10 meter. Dan juga memerlukan parkiran yang luas. Dibuat dalam periode 6 tahun, sesuai dengan hak penggunaan brand warung abnormal sendiri. Lalu yang keempat, tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi untuk jasa standarisasi arsitektural desain bangunan. Lalu yang kelima yaitu tidak termasuk modal kerja di bulan awal. Lalu yang keenam ada tidak termasuk biaya non-operasional seperti perizinan, preman, ormas, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh, omsetnya sharing 4% per bulan yang dibayar setiap tanggal 7. Kebutuhan perusahaan warung abnormal sendiri yaitu memerlukan calon-calon investor yang ingin tertarik pada waralaba warung abnormal yang mempunyai yaitu sumber daya yang bagus, lalu tidak berhenti mau belajar, mempunyai motivasi yang besar, lalu menjadikan bisnis yang ia jalani sebagai ibadahnya agar warung abnormal sendiri berkembang pesat seperti visi dan misi yang ada. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.